Yang kotak yang mana? Ya ini yang dikerjakan rumah. Itunya besok, ini juga besok. Kan ini gampang. Ya, besok. Jadi tugasnya besok semua. Besok ada pelajarannya itu kan? Iya. Ini untuk tugas besok dikumpulkan besok. Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Niko. Bu Ila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Tadi kan kita sudah di kelas Bu ya. Ya. Dengan tadi mengajar di kelas, saya kemudian masuk untuk meminta izin melakukan supervisi. Ya. Di sini saya sebagai supervisor dengan sebagai guru yang mengajar di kelas. Di sini saya bukan berniat untuk menggurui, tapi tadi saya memang di kelas untuk melakukan pengamatan tentang yang dengan ajarkan di kelas. Baik. Bu Ila ini guru matematika. Tadi mengajar di kelas 8A. Ya. 8A. Berapa jam pelajaran Bu tadi? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Ya. Nah, tadi di kelas itu apa yang dengan ajarkan, materi yang dengan sampaikan? Saya tadi mengajarkan tentang bab Pitagoras. Nah, di situ tujuan pembelajarannya tentang menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Oke. Nah, tujuannya berarti agar siswa dapat menghitung panjang segitiga siku-siku. Nah, tadi di kelas itu strategi apa Bu yang dengan pakai untuk mengajar? Strateginya ada tugas individu, tugas kelompok, dan juga ada tutor sebaya. Oh, ada beberapa macam metode yang dengan lakukan ya untuk anak-anak tadi. Ada tugas individu, tugas kelompok, dan tutor sebaya. Oke, baik. Cukup bervariasi. Dan dari kegiatan belajar mengajar yang jenengan laksanakan tadi di kelas, apakah ada kendala atau hal yang kurang? Ya, pasti ada tentunya. Misalkan ketika saya memberikan contoh soal, itu anak-anak saya tanya paham. Tapi setelah saya beri soal untuk mengaplikasikannya ke rumus, itu anak-anak kadang ada yang bingung begitu. Oh begitu ya? Ya. Yang bingung itu jumlahnya banyak? Tidak. Berapa persen dari jumlah siswa? Kalau dari 100% mungkin ada 5% lah. Ada 2 atau 3 anak yang bingung gitu. Jadi baik Bu, tadi jenengan sampaikan bahwa ada kekurangan ya? Iya. Ada beberapa anak, beberapa murid yang menurut jenengan kurang dalam segi kemampuannya untuk menghitung materi ini. Iya. Bagaimana Bu cara jenengan tadi untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya punya triknya itu pakai tutor sebaya gitu. Tutor sebaya. Berarti bagaimana Bu penjelasan tutor sebaya itu? Kalau saya tutor sebayanya itu anak-anak yang pemahamannya kurang itu akan nanti diajari oleh temannya yang kemampuannya lebih gitu. Oh begitu. Jadi jenengan bagi kelompok begitu? Iya, bagi kelompok. Dibagi kelompok. Di kelompok itu ada yang kemampuannya lebih dan ada yang kemampuannya kurang. Jadi yang kemampuannya kurang nanti akan diajari atau diberi pemahaman sama yang kemampuannya lebih. Lalu tadi saya juga melihat dengan memberikan soal-soal
soal tambahan ya untuk yang Iya. siswa yang kurang. Soal-soal tambahan sebenarnya bukan untuk siswa yang kurang, tapi yang kemampuannya lebih juga sama soalnya. Jadi nanti yang kemampuannya lebih akan sudah selesai duluan, akan mengajarkan teman-temannya yang kemampuannya kurang gitu. Oke. Nah, menurut jenengan strategi tersebut tadi berhasil atau belum cukup menurut? Saya sudah cukup berhasil. Sudah cukup berhasil. Karena efisien waktu, Ya. begitu. Jadi anak-anak yang kurang pemahamannya itu dibagi, jadi diajari oleh teman-temannya, jadi waktunya itu lebih efisien gitu. Oh, lebih cepat selesai begitu. Dan mereka juga lebih paham. Ya, jadi saya tidak perlu satu-satu ke anak-anak yang kurang paham gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan jenengan mengajar ya 2 jam, Ya. 2 jam pelajaran. Setelah mengajar itu perasaannya jenengan gimana, Bu? Bagaimana? Merasa puas atau senang atau seperti apa? Alhamdulillah puas untuk pembelajaran saya tadi gitu. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, apakah materinya sama dengan hari ini? Tidak, materinya beda. Beda, ya? Tapi tetap di dalam bab yang sama. Gitu. Di dalam bab yang sama tetapi beda materi. Ya, Dan strategi yang akan digunakan juga sama seperti tadi. insya Allah sama. Insya Allah sama. Karena tadi cukup efektif ya. Pembelajaran berlangsung dengan baik. Oke. Ya, jadi itu yang saya ingin tanyakan. Ya, Di sini saya kan sebagai supervisor. ya, Nah, dengan tadi mengajar di kelas, saya hanya ingin memberikan mohon maaf sedikit masukan ya, Ya. kan bukan menggurui tapi ya, ya. mungkin masukan ini bisa menjadikan kita lebih baik nantinya. Jadi di kelas tadi mungkin yang saya sedikit amati adalah keaktifan anak dalam diskusi. Jadi mungkin dalam diskusi itu bagaimana caranya supaya anak itu lebih aktif lagi di dalam kelompok-kelompoknya atau di dalam kelas itu. Yang kedua, ini kan pelajaran matematika ya. Iya. Seperti kita tahu, bagi sebagian anak Iya. matematika itu Pelajaran yang paling bosan. Sebenarnya juga matematika itu menyenangkan, tapi memang bagi beberapa anak yang mungkin merasa sulit akan jadi susah dan bosan. Mungkin bagaimana caranya seperti diberikan permainan atau game supaya anak di kelas itu menjadi lebih senang dalam belajar. Apalagi kalau matematika di jam terakhir ya, seperti ini. Ya, jadi seperti itu yang hanya sedikit masukan saja. Saya tadi melihat yang disampaikan sudah berjalan dengan baik dan cukup efektif. Sedikit masukan saya yang itu tadi. Ya. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya Ibu Ila ya. Ya. Dan terima kasih. Ini nanti kita akan bergantian saja nanti di kesempatan yang lain. Saya yang ketiga sebagai guru dengan bisa sebagai supervisor. Ya. Terima kasih juga atas masukannya Pak. Iya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pak. Bisa.